Selamat pagi, Oma, Opa, Ibu, Bapa, dan saudaraku yang baik. Malam berlalu, pagi baru telah tiba. Puji syukur kepada Allah yang mengaruniakan kepercayaan untuk melanjutkan kehidupan atas kita. Adapun firman Tuhan yang menjadi rujukan renungan diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, semalam kami berbincang-bincang tentang topik kesetiaan di masa pandemi. Kesimpulan kami, warga jemaat tetap setia mengikuti ibadah lewat daring maupun luring, onsite maupun online. Terlihat dari jumlah yang mengikutinya, khususnya yang melalui online. Mudah diketahui karena ada petunjuk berapa yang mengikuti siaran via YouTube. Tidak hanya itu, dorongan semangat memberi persembahan pun tidak mengalami perubahan berarti. Tidak ada penurunan signifikan. Siapapun tahu, masa pandemi ikut menurunkan kemampuan ekonomi warga jemaat, sehingga tentu berimbas dari situasi eksternal ke dalam kehidupan bergereja. Ini tidak jelas, logika ekonomi tidak berjalan. Jika seseorang yang menghayati kesetiaan, tanggung jawab, dan kecintaan pada gereja, pandemi ternyata tidak bisa menghentikannya untuk berbuat sesuatu bagi gerejanya. Dengan kata lain, kesetiaan dan tanggung jawab serta cinta bisa melampaui hambatan kesukaran. Sekali lagi, warga jemaat yang setia, bertanggung jawab, dan cinta gereja mampu melintasi rintangan kesulitan. Sungguh, saudaraku, Natal tahun ini pasti sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang bertanya-tanya, berkisar mengenai bentuk ibadah dan perayaan Natal kali ini. Adakah aspek tatap muka dan bersifat luring atau onsite? Atau pilihannya online, tidak ada tatap muka? Pertanyaan kebingungan pun muncul. Tentu, bila ingin corak Natal seperti era sebelum pandemi, pasti sulit direalisasi. Kini tidak ada latihan persiapan drama bersama-sama. Tidak ada paduan suara berlatih secara bersama. Nanti tidak ada silaturahmi dengan cipika-cipiki. Agenda rutin setelah ibadah lalu dilanjutkan foto-foto dengan pilihan lokasi spesial di depan pohon Natal mungkin juga tidak ada. Namun, yang pasti, itu semua tidak boleh menimbulkan kegoyahan iman. Memang kejenuhan tidak bisa dihindari. Uang gerak
uang gerak yang terbatas, apalagi buat oma, opa, opung, kakek, nenek. Tidak bisa dan tidak boleh kemana-mana. Anak-anak yang suka bergerak karena kebutuhan psikomotorik tidak mempunyai ruang untuk itu. Memang kita bersyukur dengan berbagai kreativitas muncul, terutama didukung oleh kemajuan teknologi. Namun, tidak semua punya perangkat itu. Disinilah betapa penting kehadiran Tuhan untuk meneguhkan kita. Tanpa keteguhan, kita oleng, goyah, pijakannya rapuh. Akhirnya kita lelah, putus asa dan kesetiaan berhenti. Tanggung jawab macet dan rasa cinta memudar. Firman Tuhan menegaskan, Tuhan meneguhkan kita. Dan itu bukan cuma sesaat, bukan cuma momen tertentu, bahkan tindakan Allah berlaku hingga hari Tuhan. Artinya sepanjang kehidupan di alam semesta ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi, di saat sekarang ini, saat menyambut kedatangan Natal di masa pandemi, kita tetap punya pengharapan. Allah yang dekat itu sumber kekuatan kita. Ada yang hilang, tetapi digantikan dengan yang baru. Saya yakin mengapa di masa pandemi orang beriman tetap setia. Orang beriman tetap bertanggung jawab. Orang beriman tetap cinta gerejanya. Karena di masa pandemi tetap ada pengharapan. Kita berdoa, Tuhan menyiapkan diri untuk menyambut Natal di masa pandemi ini. Kiranya Engkau tetap menguatkan kami, agar kami tetap kokoh, tidak goyah iman, kesetiaan, dan cinta kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Supiyatno. Kita masih hidup dalam pengharapan. Tuhan memberkati.